Halo anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, ibu harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ibu akan menjelaskan materi hari ini menggunakan PowerPoint yang ibu buat. Harapan ibu kalian memperhatikan, menyimak, dan memahami. Nah, tujuan pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengertian sumber daya alam. Nah, apa sih sebenarnya sumber daya? Sumber daya itu adalah bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, sumber daya terdiri atas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya, meliputi jumlah, tenaga, dan kepemimpinannya. Sumber daya manusia terdiri dari dua. Yang pertama, sumber daya tenaga kerja, dan kedua, sumber daya mental. Lalu sumber daya yang kedua ada sumber daya budaya. Sumber daya budaya adalah sumber daya yang berasal dari hasil ciptaan atau karya manusia, baik berupa benda maupun tidak berupa benda. Contohnya seperti karya seni, yang terdiri dari tari, puisi, sajak, karya sastra, kemudian jalan, lalu bangunan, dan berbagai jenis kendaraan. Lalu sumber daya yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya atau semua kekayaan alam yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sumber daya alam dapat juga diartikan sebagai segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk materi selanjutnya, harapannya kalian dapat menganalisis jenis-jenis sumber daya alam dan mampu menganalisis perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Pertama, sumber daya biotik atau organik. Nah, ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Salah satu contohnya seperti ini, kayu. Lalu yang kedua, sumber daya abiotik atau anorganik. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, seperti contohnya barang-barang tambang, timah, besi, kuarsa, dan sebagainya. Lalu jenis sumber daya alam berdasarkan persebarannya. Ini ada sumber daya alam yang dapat ditemukan di mana-mana. Contohnya matahari, sinar matahari, air, udara, areal pertanian, hutan, seperti itu. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu. Seperti hasil-hasil tambang itu hanya ditemukan di wilayah-wilayah tertentu saja. Lalu sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Ada sumber daya alam bahan industri. Ini tentu sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri. Lalu ada sumber daya alam bahan pangan. Ini merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan. Dan ketiga, sumber daya alam bahan sandang. Ini berarti sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang. Lalu jenis sumber daya alam berdasarkan cara pengelolaannya dan pemanfaatannya. Ada yang pertama renewable resource atau yang dapat diperbaharui. Merupakan sumber daya alam yang setelah dimanfaatkan dapat dipulihkan kembali secara alamiah ataupun melalui budidaya manusia. Yang kedua, renewable resource atau yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam tersebut tidak dapat dipulihkan kembali setelah dimanfaatkan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdiri dari sumber daya tumbuhan, hewan,
sumber daya tumbuhan dan hewan, sumber daya perikanan, sumber daya air, sumber daya tanah, dan sumber daya udara. Untuk sumber daya tumbuhan dan hewan, yang pertama, pertanian. Pertanian ini adalah kegiatan bercocok tanam sehingga menghasilkan bahan pangan. Terdiri dari 3, yaitu sawah, yaitu sistem pertanian lahan basah yang menggunakan perlakuan dengan mengairi lahan. Lalu ladang. Ladang ini adalah sistem pertanian pada lahan kering atau huma. Dan yang ketiga, tegalan, yaitu sistem pertanian lahan kering yang sudah menetap. Contohnya untuk tanaman palawija dan padi koko. Lalu yang kedua, ada perkebunan. Perkebunan adalah bentuk dari pertanian yang menanam jenis tanaman perdagangan untuk keperluan industri. Contohnya seperti perkebunan teh, perkebunan tebu, seperti itu. Lalu yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan ternak tertentu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, peternakan terdiri dari peternakan hewan besar, contohnya ada sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya. Lalu untuk peternakan hewan kecil, contohnya ada kambing, domba, dan babi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada peternakan unggas, contohnya ayam, itik, burung, dan sebagainya. Lalu untuk sumber daya perikanan, ada perikanan darat atau perikanan air tawar, itu pembudidayaan jenis ikan air tawar. Contohnya ini yang sering kita temui di daerah sekitar kita ya, itu banyak masyarakat yang membudidayakan ikan mas, gurami, mujair, lele, nila, dan sebagainya. Lalu perikanan air payau. Karena air payau itu adalah usaha perikanan dengan membuat tambak di wilayah pantai. Biasanya itu seperti membuat bandeng udang. Lalu yang ketiga, perikanan laut. Nah, perikanan laut ini adalah usaha perikanan dengan menangkap ikan di laut. Lalu untuk sumber daya air terdiri dari sungai. Sungai ini tentu banyak sekali manfaatnya. Dan seperti kita tahu, manfaatnya ada sarana transportasi, sumber energi, sumber ikan air tawar, pemenuhan kebutuhan MCK, irigasi, objek wisata, bahkan banyak juga ditemukan barang tambang di sekitaran sungai. Lalu berdasarkan letak sungai, tadi ada sungai bagian hulu, sungai bagian tengah, dan sungai bagian hilir. Lalu ada sungai permanen, sungai periodik, dan episodik. Yang kedua, danau. Nah, danau terdiri dari danau tektonik. Ini terjadi akibat tenaga endogen. Contohnya Danau Singkarak, Danau Tempe, Danau Poso. Lalu danau vulkanik terjadi akibat aktivitas vulkanisme. Contohnya Danau Telaga Warna, Danau Batur, dan Danau Kawah Ijen. Lalu danau Kars terjadi akibat proses pelarutan yang terdapat di Pegunungan Sewu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang ketiga, rawa. Nah, rawa itu adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Nah, rawa ini terdiri dari 2, ada rawa mangrove dan gambut. Lalu yang keempat, air tanah. Air tanah itu adalah air yang tersimpan di dalam lapisan tanah. Ini air tanah pada umumnya yang digunakan untuk kebutuhan MCK. Lalu air tanah dangkal. Ini biasanya merupakan sumur-sumur yang ada di perumahan masyarakat. Lalu ada air tanah dalam. Ini memiliki kualitas yang lebih baik dibanding air tanah dangkal. Nah, ini tadi dimanfaatkan untuk kegiatan industri, di perhotelan, di mal, dan di perkantoran. Ini adalah jenis-jenis dari air tanah. Nah, untuk sumber daya tanah, ada tanah aluvial. Ini terbentuk dari material endapan sungai dan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, undersoil itu terbentuk dari endapan material gunung meletus dan dimanfaatkan untuk pertanian. Kemudian gromosol berasal dari batuan induk atau batu kapur, batu
batu lempeng atau mergel. Teksturnya sangat liat dan dimanfaatkan untuk pembuatan gerabah dan tanaman ladang. Yang keempat, organosol, terbentuk dari sisa tanaman dan dimanfaatkan untuk perkebunan. Lalu kelima ada litosol, ini ditemukan di area pegunungan yang tererosi berat, tapi ini tidak cocok untuk pertanian karena sedikit sekali mengandung unsur hara. Dan yang keenam, regosol, ini dimanfaatkan untuk pertanian semusim. Dan yang ketujuh, solik, ini dimanfaatkan untuk areal hutan. Lalu sumber daya udara, terdiri dari sumber daya energi surya, ini dimanfaatkan untuk pemanas ruangan, pengeringan, penyejuk udara, penerangan listrik, pompa air, komunikasi seperti pada radio dan televisi. Lalu sumber daya energi surya angin. Nah, ini dimanfaatkan sebagai alat penggerak atau generator listrik. Maaf ya, ini maksud Ibu sumber daya energi angin. Nah, ini dimanfaatkan sebagai alat penggerak atau generator listrik. Lalu yang ketiga, sumber daya gas. Nah, ini oksigen dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah sakit, penerbangan, pabrik, atau industri. Nitrogen dan hidrogen ini dimanfaatkan dalam bidang industri dan penerbangan. Nah, nanti kalian cari lagi pengertian sumber daya alam dari berbagai sumber ya, dan pelajari lagi mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kita masuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terdiri dari dua, ada sumber daya energi dan sumber daya mineral. Lalu sumber daya mineral terdiri dari mineral logam dan mineral non-logam. Nah, untuk sumber daya mineral, yang mineral logamnya, contohnya nikel, ya. Ini nikel ini banyak dimanfaatkan untuk uang logam, stainless steel, seperti itu. Lalu ada biji besi. Nah, ini dia biji besi digunakan sebagai campuran semen pada industri logam. Timah. Nih. Digunakan untuk peluru, pelapis kaleng, pembungkus rokok, dan campuran kuningan dan perunggu. Emas yang hampir ada di seluruh Indonesia tentu dimanfaatkan untuk perhiasan ya. Lalu tembaga. Tembaga ini dimanfaatkan untuk generator, kabel transmisi, konduktor listrik, saklar, dan sebagainya. Lalu ada bauksit. Nah, bauksit ini juga dimanfaatkan untuk pembuatan alat dapur, kendaraan, pesawat terbang. Lalu yang mineral non-logam itu ada batu kapur. Batu kapur ini biasanya sebagai bahan baku semen dan pembuatan keramik juga. Marmer juga ini untuk bahan lantai, furniture dinding, untuk patung itu memanfaatkan marmer. Lalu belerang. Nah, ini dia ini untuk industri pupuk, industri plastik, cat, dan alat bahan-bahan kimia lainnya. Lalu ada fosfat. Fosfat ini bahan utama untuk pupuk fosfat. Lalu intan. Nah, tahu semua ya kalau intan ini dimanfaatkan sebagai perhiasan berlian. Ini semua tersebar di daerah Kalimantan paling banyak ya. Lalu yodium. Nah, yodium ini dimanfaatkan sebagai campuran garam dapur ya yang kita gunakan sehari-hari. Lalu bahan-bahan obat-obatan Lalu kaolin, nah ini dia gambarnya, ini sebagai bahan pembuatan cat dan keramik. Karena dia punya warna putih yang mengkilat gitu, dan sebagai campuran produk kosmetik. Lalu asbes, ini sebagai bahan eternit dan pakaian tahan api. Nah, untuk sumber daya energi ada minyak bumi, ini dia. Lalu ada gas bumi dan batu bara. Oke, yang selanjutnya nanti harapannya kalian mampu menunjukkan persebaran sumber daya alam yang pada peta Indonesia. Kita tahu Indonesia ini kan kaya sekali akan sumber daya alamnya. Nih, contoh petanya. Hampir seluruh wilayah Indonesia tersebar sumber daya alam.
Jadi untuk tugas kalian, nanti kalian buat kelompok masing-masing 4 orang, tapi Bu Rasa pakai kelompok belajar saja. Kalian buat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Buat serapih mungkin. Oke, nah dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, demikian materi kita hari ini mengenai sumber daya alam. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Jika ada yang mau bertanya, silahkan kalian nanti bertanya melalui Google Classroom ya. Ya, terima kasih.